Bagaimana dikatakan seorang mukmin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya kemudian melihat tetangganya yang susah, yang miskin tidak pernah dijenguk? Para ulama kita menjelaskan persaudaraan itu laksana mata dan tangan. Kalau tangan terluka, mata pun meneteskan air mata. Kalau mata meneteskan air mata, siapa yang mengusap? Mengusap juga tangan. Persaudaraan itu laksana kita berada di suatu tempat, muncul angin yang sejuk, walaupun tidak kasat mata, kita merasakan kesejukan itu sendiri. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasul itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kehebatan kita. Dan kecintaan itulah yang membuat kita bersemangat untuk berbuat, untuk berkorban, untuk muncul yang namanya ihsan, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Sehingga Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baiknya kamu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kehadiran kita di acara Maulid ini memberikan kita energi. Kita harus buktikan bahwa kita cinta sama Allah dan Rasulnya, melebihi suami kita, melebihi istri kita, melebihi anak-anak kita. Anas bin Malik dia katakan, nanti di padang mahsyar, ketika aku dibangkitkan, aku akan cari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah aku katakan, wahai Rasul, akulah pelayanmu di dunia. Dalam hidup kita ini pertama yang kita harus pelajari ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul. Kenal sama Allah dan kenal sama Rasulnya. Ada orang kenal sama Allah tapi tidak punya sopan santun, tidak ada akhlak. Apa itu contohnya? Muncul sifat guru, seakan-akan dia mampu segala-galanya. Aku ini orang kaya, aku mampu melakukan segala-galanya. Di mana roh kamu? Sehingga para salafus saleh, para ulama kita mengajarkan, ya Allah, karuniakan kepada kami untuk mengenalmu dengan penuh sopan santun, dengan penuh akhlak, supaya tidak ada sifat sombong pada diri kita. Nanti di padang mahsyar juga, ketika manusia kumpul, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenal sahabat-sahabatmu atau engkau mengenal umatmu? Jadi peristiwa ini muncul ketika Rasul berziarah di kuburan Baqi. Setelah berziarah kemudian beliau mengatakan, ra'aitu ikhwani, aku melihat saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, antum kalian adalah sahabat-sahabat. Saudara-saudaraku adalah mereka yang akan datang di akhir zaman. Mereka beriman dengan risalahku, tidak pernah melihat wajahku, dan mereka meninggal dalam kondisi muslim dan muslimah. Kemudian tadi sahabat bertanya, bagaimana engkau tahu umatmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, bukankah kalian punya kuda yang sangat banyak? Ada beberapa kuda yang di wajah bagian depan ke bawah itu ada warna putih. Nanti juga di padang mahsyar begitu. Aku akan melihat muncul cahaya di situ dan di sana dan di sini min asaril wudu. Jadi bekas wudu ini muncul cahaya yang Rasul mengenal umatnya. Mudah-mudahan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kita kelak di padang mahsyar. Kita mendapatkan syafaat dari beliau, di mana manusia seperti yang diriwayatkan dalam riwayat yang sangat banyak, dalam padang mahsyar manusia dalam keadaan kacau, bahkan dibangkitkan tidak ada selai pakaian pun di tubuhnya. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wal sawatah, sungguh kami sangat malu wahai Rasul.
Sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, yauma yafir, Rasul menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Orang lari dari ibu, bapak, dari anak dan istri, masing-masing menghadapi satu masalah yang sangat besar. Mau selamat, datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi. Datang kepada para anbiya, datang kepada Abul Anbiya, Nabi Ibrahim mengatakan nafsi, nafsi. Ini mereka-mereka yang beriman. Datang mereka semua kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon syafaat. Kemudian Rasul mengatakan, ana insyaallah aku yang memberikan syafaat. Sujudlah Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ta, mintalah apa saja aku akan berikan padamu. Itulah yang dikatakan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang luar biasa. Kita pulang, buktikan bagaimana cinta kita sama Rasul. Yang suami juga kalau di rumah, khairukum li ahli, pulang ke rumah sama keluarganya santun, karena contohnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang istri pun semakin taat pada suami dan pegang amanah dengan baik. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha faqila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau seorang wanita, seorang istri salatnya bagus, puasanya cakep, taat pada suami, kelak di hari kemudian dikatakan kepadanya, silakan wahai wanita muslimah, masuklah engkau ke surga dari pintu surga manapun yang kau kehendaki. Semua kita punya potensi. Masa cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam salawatnya juga bisa dihitung dengan jari? Masa kalau cinta sama Allah dikirnya kurang? Berapa kali kita beristighfar? Masing-masing kita punya masalah. Ada yang rezekinya kurang, yang gak punya anak, semua sudah ada solusi. Dan saya sering mendengarkan testimoni orang yang kurang rezeki, istighfar selesai. Ada seorang ibu ditinggalkan suami, punya 5 anak, harta gak ada, ada warisan tanah jauh, ngurus surat-suratnya lebih mahal dari harga tanahnya. Tanya pada seseorang, berbanyaklah istighfar. Dia istighfar, dia ajak anak-anaknya. Setelah 6 bulan, tanah yang tadinya itu tidak punya nilai, ada proyek besar, dapat uang puluhan miliar. Sampai anak-anak besar selesai masalahnya. Tapi ada seseorang juga, Ustaz, saya setelah istighfar malah dipecat dari pegawai. Istighfarnya bagaimana kamu? Ya saya kunci kamar 2 minggu gak masuk kerja. Gak ada dipecat kamu. Kenapa mesti kunci kamar? Ketika kamu di bis, di kendaraan, di kantor bertanya, bukan kunci kamar gak keluar-keluar. Al-Imam Hasanul Basri, ini saya ceritakan bagaimana rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ketika kami masuk menceritakan bagaimana rumah Rasul yang Rasulullah, dia katakan atapnya itu kalau kita angkat tangan kita sampai ke atap. Umar bin Khattab datang, wahai Rasulullah, bukankah raja-raja di Persia dan Romawi punya istana? Kenapa keadaanmu begini? Salah satu karpet Rasul ada tambalan di sana sini.
Di temboknya itu ada gandum mungkin sekitar 2,5 kilo. Kemudian Rasul dengan Sayyidina Umar yang tidak pernah meneteskan air mata, dia pun meneteskan air matanya. Rasul bersabda, "Innama masali wa masali dunia." Perumpamaan diri dengan dunia, wahai Umar, seperti orang dalam perjalanan berteduh sejenak. Berteduh sejenak, itulah kehidupan kita dunia. Kemudian kita melanjutkan. Jadi kehidupan kita itu tidak lama. Pulang kita masing-masing punya energi. Buktikan kalau kita cinta sama Allah dan Rasulnya. Istighfar kita semakin bertambah, salawat kita pada Rasul bertambah. Nanti semua jadi mudah. Kemarin waktu haul di Solo saya ceritakan satu peristiwa. Ada seseorang punya utang 500 dirham, itu sekitar 1 miliar. Di depan hakim dan pemilik hutang diputuskan dia masuk penjara. Kemudian sama hakim dia katakan, "Tolong, saya minta izin mau ketemu istri, memberitahu saja." Hakim bilang, "Kamu keluar lari sampai mengejar kamu, siapa yang menjamin?" Dia nggak punya siapa-siapa. Dia katakan, "Aku cinta sama Rasul, itulah jaminan aku. Aku cinta, di hati kita ada kecintaan sama Rasulullah. Kalau saya tidak datang besok, saya bukan termasuk umat Muhammad SAW. Saya akan datang, hanya memberitahu istri saja. Kalau kamu sebutkan Rasulullah, kita sudah tidak berani bicara apa-apa, silakan." Sampai di rumah, istri yang menanyakan ada apa. Diputuskan di pengadilan, saya besok masuk penjara, nggak bisa bayar hutang. Istri betul artinya kan tenang. Ayo kita malam ini baca sholawat sama Rasul. Setelah sholat isya, berdua baca sholawat sampai tertidur. Mungkin sudah ribuan kali, nggak tahu. Sampai mereka tertidur, kemudian mimpi Rasulullah SAW. Semua kita punya peluang untuk melihat wajah Rasul SAW. Kalaupun kita tidak melihat di zaman sahabat, sangat mudah untuk memberikan kepada kita itu karunia melihat wajah dalam mimpi, dan pasti benar. Karena setan tidak mungkin menyerupai Rasul kita SAW. Mimpi si suami ini, Rasul SAW mengatakan, "Kamu pergi dengan pimpinan penguasa kota ini. Katakan Rasulullah memberikan salam untuk kamu. Dan pesannya, selesaikanlah hutang yang 500 dirham tadi. 1 miliar kurang lebih." Kalau wali kota tadi, pemimpin penguasa tadi mengatakan, "Apa tanda-tandanya? Beritahu." Rupanya penguasa ini setiap hari membaca salawat 1000 kali. Beritahu bahwa kamu memberikan salawat 1000 kali sudah sampai. Cuma kemarin angkanya tidak sampai 1000, tapi dianggap 1000 lah, selesai sudah. Datang dia ke Pak penguasa tadi. "Salam untukmu wahai si fulan dari Rasul SAW, saya lihat ini. Dan salawat kamu sampai semua. Kamu dimintakan untuk membayar hutang saya sebanyak segini." Penguasa tadi tanya, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya bahwa kamu setiap hari membaca salawat 1000 kali sampai semua. Nangis itu penguasa. Gak ada yang tahu. Dan bacaan kamu, salawat kamu hitungannya agak keliru semalam, tapi dianggap sempurna. Langsung dia sujud menangis. Ini tidak ada yang tahu. Dan satu, kita harus tahu semua, ada satu ibadah, kalaupun kita lupa niatnya apa sampai, yaitu salawat untuk Rasul kita SAW. Kita punya sesuatu yang kita sendiri lalai. Coba penguasa tadi, dia nggak ada yang tahu kecuali diri dia sendiri. Dia menangis sujud. Ini yang 500 dirham, utang kamu selesaikan. Ini 2500 dirham untuk kamu.
500 dia bawa ke pengadilan, ke hakim ini. Hakim bilang, kenapa kamu lambat datang ini? Tadi tunggu. Tapi PKS senyum-senyum. Terus, kenapa? Utang kamu saya bayar, sudah selesai. Tadi malam saya juga melihat wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang punya utang itu hadir juga, datang dari rumahnya ke tempatnya hakim ini di pengadilan. Sambil senyum-senyum juga. Dia katakan, hutang kamu selesai lunas, ini buat kamu juga 500 dirham. Semalam saya melihat pula wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadian-kejadian ini bukan sesuatu yang aneh. Semua kita punya peluang. Cuma tanya diri kita, berapa kali kita bersalawat ke Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berdoa salawat untukmu, aku berikan seperempat, bagaimana? Bagus. Kalau setengahnya, bagus. Kalau 2/3-nya, enggak baik. Kalau begitu, aku berdoa semua hanya salawat saja, sebab Allah tahu apa yang aku inginkan. Kita duduk saja, sambil jalan, bacalah salawat, beristighfar. Semua kita punya masalah. Hati ini berubah-ubah, dan yang paling bahaya, diperbudak kita sama dunia. Jadi energi kecintaan sama Allah dan Rasul itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Dan kita sebagai seorang mukmin dan mukminah tidak mungkin lepas hati kita. Dipisahkan itu tidak mungkin dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu dilatih, latihan terus. Olehnya itu saya memberikan apresiasi dengan munculnya, kita semua senang juga, majelis zikir wa sholawat. Mudah-mudahan di tempat ini bisa setiap bulan sekali. Setuju kalau dilaksanakan majelis zikir wa sholawat di tempat ini sebulan sekali? Setuju? Setuju? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.